Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada saat ini, alhamdulillah pada kesempatan saat ini kami menjumpai Anda di acara GFG Podcast. Tahukah Anda apa itu GFG Podcast? Nah, GFG Podcast ini adalah merupakan sebuah program yang diadakan oleh GFG, yaitu Jurnalis Family Jonggat, yang baru-baru ini terbentuk. Dan GFG Podcast kali ini, pemirsa, akan kita mengambil sebuah tema yang berjudul Kabalioskop Jonggat 2022, karena saat ini adalah merupakan akhir tahun 2022. Apa saja yang sudah dilakukan di Kecamatan Jonggat, dan kami memperkenalkan narasumber kami saat ini yang ada di GFG Podcast kita yang perdana ini. Beliau-beliau ini adalah wajah-wajah yang menentukan pembangunan di Jonggat ini. Jadi tanpa beliau-beliau ini, insya Allah Jonggat ini entah akan kemana-mana angin pembangunannya. Kami memperkenalkan kepada Anda, ya saya perkenalkan dulu yang pertama ini, Ibu Camat Jonggat. Beliau adalah Lale Anis Fadriani, APMSI, yang paling cantik tentunya di hadapan kita saat ini. Paling cantik. Dan kemudian yang sebelah sana yaitu Bapak Kapolsek Jonggat. Beliau adalah Ibtu Bambang Sutrisno. Walaupun nama beliau Bambang Sutrisno, tapi beliau ini kelahiran di Lombok, ya, tidak jauh-jauh. Benar ya Pak Kapolsek ya? Bima. Oh di Bima ya. Oh iya iya. Ya NTB juga lah gitu. NTB. Saya kira dulu beliau ini orang Jawa Timur, tapi ternyata lahir di Bima. Iya. Iya. Jawa Tulen ya. Numpang lahir berarti. Oh iya siap. Dan narasumber kita yang berikutnya pemirsa, yaitu beliau ini adalah kali ini mewakili Dan Ramil Jonggat. Beliau adalah Sarmi Lalu Widyahardi yang juga akan berbincang-bincang bersama kita saat ini. Dan terakhir kita perkenalkan narasumber kita yang pakai batik agak coklat-coklat ini. Beliau adalah Bapak Muhammad Jailani yang merupakan Narahubung Dinas Pendidikan Kecamatan Jonggat. Nah, narasumber pertama yang ingin kita tanya-tanya ini ya, bukan nanya-nanya, ini bukan interogasi ya, tapi kita ngobrol-ngobrol lah bahasanya ya. Kita ngobrol-ngobrol, kita bincang-bincang. Kalau nanya-nanya ini kayak apa? Kayak kayak Pak Kapolsek tangkap maling terus kita tanya-tanya, susah nanti ya. Kita ngobrol-ngobrol saja caranya. Ya, yang pertama ini Bu Camat dulu nih. Kita ke Bu Camat ini. Kita ketahui Ibu Camat Jonggat ini sudah 1 tahun mengawal Kecamatan Jonggat dalam segala pembangunannya. Nah, tentu selama 1 tahun ini, Bu, ya, banyak sekali pasti suka dan duka yang telah dilakukan. Nah, kalau kita ingin mencoba untuk mengulang di hari-hari pertama Ibu menginjakkan kaki di Kecamatan Jonggat, Bu. Nah, apa kesan pertama saat itu yang Ibu tangkap dari sebuah wilayah yang namanya Kecamatan Jonggat yang disebut sebagai zona Tunjung Tilah? Apakah orang-orangnya memang tilah-tilah di Kecamatan Jonggat ini, Bu Camat? Ya, jadi silakan Bu, mikrofonnya Bu, ya silakan. Oke, kalau kita flashback ke 1 tahun yang lalu, tepatnya 30 Desember 2021, persis seperti hari ini ya, H-1 menjelang pelantikan setahun yang lalu. Jadi kira-kira tahun yang lalu saya baru menerima surat undangan untuk pelantikan. Saya belum tahu sebagai camat Jonggat. Yang jelas saat itu saya adalah sekretaris dinas Dukcapil. Cukup lama, 6 tahun di Dukcapil. Saya pikir saya tidak akan
segampang itu pindah dari Dukcapil, karena memang Dukcapil itu ada aturan tersendiri untuk mutasi pejabatnya, harus persetujuan menteri. Jadi waktu saya menerima surat undangan setahun yang lalu, saya sudah kira-kira di mana tidak tahu juga. Kemudian tanggal 30-nya ternyata takdir berkata bahwa saya harus mau tidak mau, suka tidak suka menjadi camat Jonggat, dan itu saya terima dengan lapang dada, karena itu memang sudah mungkin ketentuan ilahi. Ketentuan ilahi, dan sudah didoktrin dari dulu bahwa kita sebagai PNS ASN harus siap dimanapun, bertugas sebagai apapun. Itu adalah bentuk kepercayaan pimpinan kepada kita. Jadi Jonggat ini sebenarnya tidak asing lagi untuk saya, karena bagaimanapun itu adalah tanah leluhur. Dari kecil walaupun tidak pernah tinggal di Jonggat, tapi seringkali saya ke Jonggat, khususnya ke Bonjeruk. Jadi tidak asing lagi kalau situasinya. Tapi yang asing bagi saya adalah ini untuk pertama kali saya bertugas di wilayah. Sebelumnya tidak pernah bertugas, baik itu di kelurahan, di kecamatan yang lain. Ini adalah pertama kalinya bertugas di wilayah sekaligus sebagai kepalanya. Ya, mungkin kalau pernah dulu sebagai kasih atau sekda mungkin ada gambaran. Tapi ini tiba-tiba menjadi camat. Walaupun latar belakang pendidikan saya memang adalah pemerintahan, tapi teori saja kan tidak cukup nih untuk menghadapi sebuah tugas baru. Tapi bagaimanapun di pemerintahan ya sama saja sebenarnya, di Kecamatan Jonggat pun begitu. Hanya saya mengawali tugas waktu itu tanggal 3 Januari, tepat saat ulang tahun saya yang ke-47 tahun. Nah, berarti jadi hari itu hari Senin, tanggal 3 Januari, bertepatan dengan Hari Amal Bakti Kementerian Agama. Dan kondisi Kecamatan Jonggat, khususnya kantor camat, saya pikir cukup mengejutkan, karena kondisinya kan belum selesai pembangunan, masih morat-marit. Nah, itu yang menjadi target jangka pendek saya saat itu. Saya harus bisa menata kantor ini agar lebih nyaman untuk kita tempati bersama. Tidak hanya camatnya, tapi juga semua karyawan yang ada di situ. Karena bagaimanapun kita sebagian besar hidup kita ada di situ, di kantor. Dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore kita ada di situ. Bagaimana mungkin kita bisa akan berpikir jernih, betah di kantor kalau kondisinya seperti itu. Jadi target pertama saya, ya saya paksakan teman-teman saya yang ada di sana untuk mari kita gotong royong. Dalam jangka waktu sebulan ini harus siap ditempati. Dan alhamdulillah teman-teman kami semuanya mendukung, sehingga walaupun saat itu kondisi kantor masih belum layak sebenarnya untuk ditempati, tapi kita paksakan untuk mempermudah koordinasi, karena kalau terpisah-pisah ruangan itu agak susah. Alhamdulillah itu bisa selesai 1 bulan. Setelah itu baru kami mulai menata personil teman-teman. Ini harus di mana, bagaimana, termasuk ruang pelayanan. Ruang pelayanan kami, karena sekarang ruang pelayanan yang di kantor camat itu ada juga pelayanan Dukcapil di sana, dan masyarakat yang kita layani itu cukup ramai. Sampai dengan November 2022 itu tercatat 1.800 pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat. Itu untuk semua, jadi bisa dibayangkan cukup ramai per hari, sekitar rata-rata 30 pelayanan itu. Jadi loket pelayanan pun kami tata agar masyarakat bisa lebih nyaman. Pelayanan membuat KTP, kemudian ya KTP, KK, SKTM, kemudian akte kelahiran, termasuk keterangan waris dan bagi waris. Nah, itu yang kami tata agar masyarakat nyaman di situ, petugas pun senang di sana. Kemudian bagaimana Ibu memulai bersinergi dengan bapak-bapak yang di samping kanan? Samping kanan kiri. Ya, jadi kita mengalir saja, Pak Kapolsek ya. Mengalir saja, tidak mesti formal, gitu ya, harus ada undangan ini itu. Hari pertama itu koordinasi pertama yang harus diundang. Ya, memperkenalkan diri kan sebagai orang baru karena beliau sudah lama di situ. Kemudian Pak dan Ramil juga sudah duluan di sana. Jadi kami undang untuk memperkenalkan diri sebagai orang baru. Itu koordinasi formal yang pertama yang kami lakukan. Ya, saya langsung sampaikan ke Pak Kapolsek dan Pak Dan Ramil waktu itu. Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, karena saya
camatnya ini seorang perempuan. Jadi kalau soal Kamtipmas itu saya sangat mengandalkan bapak-bapak. Jadi saya sangat mengandalkan bapak-bapak karena kalau untuk mengharapkan saya patroli mungkin sesering camat sebelumnya mungkin tidak akan bisa saya lakukan, Pak. Jadi saya sangat mengandalkan bapak-bapak yang menjadi garda terdepan untuk Kamtipmas. Ingat nih Pak Kapolsek, nah itu yang sampaikan ke beliau, dan beliau itu menerima dengan karena memang itu sudah tugasnya Pak Kapolsek juga. Selama 1 tahun sudah menjalankan tugas di Kecamatan Jonggat nih, Bu Camat, ada tidak hal-hal penting yang ingin disampaikan kepada masyarakat mengenai apa-apa yang sudah dilakukan, yang menonjol di Kecamatan Jonggat yang sudah dilalui saat ini? Ya, jadi sebenarnya saya biasa sebelum saya menjadi camat Jonggat, biasa itu bekerjanya kan terukur, terukur. Saya tahu kondisi awal saya seperti ini, seperti di aset dulu, bahwa saat ini 2011 waktu itu kondisi aset daerah seperti ini. Target kita WTP. Dan itu terukur, bisa kita capai. Kemudian pada saat di Dukcapil, saya tahu kondisi saya seperti ini saat ini. Misalnya waktu itu, target saya sekian harus dokumen kependudukan masyarakat harus terpenuhi. Dan itu tercapai. Jadi mohon maaf untuk di kecamatan, saya terus terang untuk tugas-tugas di kecamatan karena banyak tugas koordinasi dan atributif pelimpahan dari atas ke kita. Kemudian banyak yang sifatnya itu adalah koordinasi dan pelimpahan kewenangan. Jadi sulit sekali mengukur capaian. Jadi sampai sekarang saya terus terang mungkin di sini saya curhat Niki. Saya merasakan sepertinya saya belum berbuat apa-apa. Karena saya tidak bisa mengukur apakah sudah sejauh mana langkah saya. Belum bisa mengukur bagaimana caranya, itu yang sedang saya pikirkan. Bagaimana saya mengukur itu, untuk maksud saya bukan untuk menyenangkan siapapun, tapi paling tidak saya bisa merasa bahwa saya sudah bekerja. Sampai saat ini itu yang belum bisa saya ukur, gitu. Nanti bapak-bapak yang lalu ini tidur semua. Kita pindah dulu nih ke Pak Kapolsek, Pak Kapolsek, duduk-duduk nanti tiba-tiba suara orang bobo di sini kita dengar. Pak Kapolsek pemirsa, Pak Kapolsek ini dulu adalah orang yang bisa jadi begitu lama di Intel, di bagian Intel di Polres Lumbertengah kami. Saya pribadi itu udah begitu lama kenal dulu. Bahkan dulu sampai dulu ini saya kira bukan seorang polisi gitu, karena tidak pernah saya lihat pakai pakaian polisi seragam. Rambutnya panjang, kemudian udah urak-urakan dah. Saya kira preman pasar renteng. Dan begitu pakai seragam polisi itu udah, kapan beliau ini jadi polisi? Nah, Pak Kapolsek, ini untuk saat ini di podcast saat ini bintangnya itu adalah Bu Camat soalnya ini. Jadi jangan ngirit dulu ya Pak Kapolsek. Nanti Pak Kapolsek kita bikin jadi bintang juga. Bintangnya Bu Camat. Jadi pandangan pertama ketika Bu Camat datang di Kecamatan Jonggat nih, Pak Kapolsek, apa kesan pandangan pertama itu lah maksudnya. Kan sudah biasa orang bilang kesan ya. Kita beda sedikit ini ya. Pandangan pertama itu dalam tanda kutip, bukan pandangan yang lain dong ya Pak Kapolsek ya. Ya, silakan Pak Kapolsek. Maaf ya. Ini awalnya. Saya langsung saja ya. Langsung saja. Suka saya langsung begini. Sebenarnya ya. Siapapun mau laki mau perempuan sama saya. Karena apa? Saya rasakan di bagian saya sebelum jadi Kapolsek, ketemu sama orang yang macam ragam. Dari mulai saya dibusak, mau tua, mau anak, mau bajang, mau apa, sama saja. Pindah ke Intel demikian juga. Kami berbaur di perkantoran. Di perkantoran dari sekian tahun sampai saya jadi
sekolah perwira itu pun jalan dari Intel waktu itu. Ya, saya cerita sedikit jadinya. Saya jalan dari Intel 2014. Saya begitu selesai langsung jadi SPK di Praia Timur. Kebetulan waktu itu Mami Selamat, lalu Mami Selamat, AKP lalu Mami Selamat, dia mau pensiun. Waktu itu jadi saya sodorkan nama untuk mengganti beliau. Waktu itu jadi Kapolsek Praia Timur. Jadi di sana saya rasakan selama ini kan saya nggak pernah pakai dinas. Kembali dari awal saya dari Timur nih. Dari Timur memang sudah banyak premannya gitu loh. Nah, jadi sampai ke Lombok juga preman terbawa. Jadi saya sudah dari mulai pejabat maupun sampai ke bagian di sini kumal-kumal ya makir, saya sudah berbaur. Jadi enggak malahan. Saya setelah pindah dari Praia Timur dari ke Polres masuk ke narkoba. Narkoba lama. Saya lama juga naik pangkat itu di narkoba. Baru saya bergeser ke sini ke Kecamatan Jonggat. Langsung kali gitu. Ya. Pandangan pertama ke Kecamatan Jonggat Kapolsek. Ya, alhamdulillah nggak berlama-lama. Ya. Jadi alhamdulillah bukan saya melirik ya. Kan Ibu Camat juga sama istri saya sudah dekat. Jadi komunikasinya langsung. Jadi istri saya sudah kenal ya sampai saya disampaikan dengan istri saya. Ya, Mas, kok Ibu Camat itu satu GEW sama saya organisasi maksudnya di GEW. GEW. Nah itu apa lagi itu? Nah itu organisasi wanita apa? Nah itu. Jadi saya bilang. Jadi sebetulnya jadi apa ya? Waktu kita perkenalkan diri sama-sama Pak Dan Ramil apa segala kita diundang kantor camat kita bahasakan ginilah situasi mungkin ibu juga orang sini sering ke Bung Jeruk yang sampaikan juga dan situasi Jonggat waktu itu masih Pak Syukur ya waktu Pak Syukur kita tetap koordinasi sebelumnya turun ke ibu kami itu pun demikian sampai sekarang. Jadi ibu apa yang disampaikan tadi itu memang benar ya. Kami merasa memang kami bagian kami gitu loh. Nggak mungkin memang waktu banjir awalnya ibu datang sini sempat banjir di pulau. Banjir banjir apa yang di Lingkung. Banjir yang berdesa. Nah itu jadi kita sama-sama. Jadi tidak ada kita tutupin. Jadi sama ibu pun datang bawa informasi bu ada banjir kita turun sama-sama. Hanya bukan saya nutup-nutupin. Ya, ampura ibu. Memang saya sebenarnya bagian saya sama Pak Dan Ramil memang beda-beda. Tapi untuk situasi Kamtibmas, alhamdulillah mungkin rekan-rekan pers maupun LSM Jonggat kondusif ya. Baik. Walaupun itu ini saya cerita dikit ini. Walaupun itu ada kejadian sebelum ibu waktu itu, tapi tetap saya sampaikan. Dari mulai masalah kriminal apa segala macam, tapi tetap saya sampaikan. Nah, sampai di situ dulu Pak Kapolsek. Kita ke Pak itu Lalu Wirya dulu nih. Ya, Pak Lalu Wirya. Beliau ini adalah dari desa Jelantik, namun kali ini akan mewakili Dan Ramil Jonggat. Pak Dan Ramil, saya panggil Dan Ramil aja. Iya, enggak apa-apa, doa ya. Doa ini, siapa tahu ditonton oleh ya Pak Dan Ramil. Di Kecamatan Jonggat ini sudah berapa lama dan bagaimana ini kesan selama tahun 2022 ini bersinergi dengan Kecamatan Jonggat dengan Bu Camat tentu saja. Silakan Pak. Jadi saya sampaikan di sini saya mewakili Dan Ramil karena beliau ada pekerjaan sedikit jadi kami tambahkan untuk mewakili. Yang perlu kami sampaikan selama kami bertugas di Kecamatan Jonggat, di mana Kecamatan Jonggat ini wilayahnya cukup kondusif
baik dari Kamtipmas maupun dari segi wilayahnya, geografinya cukup aman dari bencana alam. Tidak ada daerah gunung, tidak ada pinggir pantai kan yang untuk bencana alam. Jadi cukup kondusif untuk Kamtipmas dan kemungkinan untuk bencana alam. Kami sudah cukup lama di Kecamatan Gagap dengan seperti yang saya katakan sama Bu Camat tadi, suka dukanya juga banyak di sini. Memang menurut wilayah pasti ada suka dukanya, tapi saya yakin itu lebih banyak sukanya saja. Kemudian sukanya, kita tidak usah pikirkan dukanya, kita kapok nanti kita pikirkan yang saja ya. Yang sukanya kita pikirkan biar nggak kita kapok. Kembali ke Bu Camat tadi, memang sih dulu atau kemarin tahun 2021 itu ada berita penggantinya camat lama itu cewek gitu. Langsung ya, kita sudah menikah Bu, berbunga-bunga bukan. Memang ada tanggapan miring yang seperti disampaikan sama Jana tadi, tidak bisa patroli karena ada apa namanya tidak menerima camat perempuan katanya kan, sama kita dikurangi itu. Tetapi setelah beliau menjabat, ternyata bukan karena saya ngomong di depan beliau lebih energik daripada camat yang laki. Benar ini, saya bukan ini. Kita rasakan sendiri. Dari awal beliau memimpin di camat ini, semuanya tidak ada yang terlewati, undangan maupun segala macam. Sekecil apapun undangan pasti beliau hadir. Saya memantau desa Jelantik itu berapa kali undangan beliau pasti hadir. Undangan apa saja pasti hadir. Baik itu steki atau apa karang taruna segala macam beliau hadir karena beliau adalah apa namanya memberikan support buat kita ya, di desa itu. Jadi terima kasih Bu Camat. Bukan karena kami beliau ada samping saya bukan, tapi ternyata untuk apa patroli dengan Bu Camat dia kan? Nanti akan ada tanggapan miring, mohon maaf ini. Lebih baik yang patroli itu yang berkompeten saja. Waktu Babinsa dalam Kamtipmas, Pak dan Ramil dan Kapolsek, Pak Tinggi dan Sampai kan sudah mencakup semua itu. Jadi tidak perlu saya rasa tidak sampai ke sana ya. Ibu Camat cukup memantau saja kegiatan kami. Kira-kira nanti kalau kami punya masalah di lapangan itu kami tinggal sampaikan saja sama Bu Camat. Bu Camat ini kurang, kita sampaikan saja. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, kepada Bapak Muhammad Jalani nih Pak. Wah. Padahal di sini tidak ada jambu yang lagi berbunga. Pak Jalani, kegiatan atau hal apa program dinas pendidikan di Jonggat ini yang sering berhubungan dengan kecamatan itu apa? Apa sebenarnya yang disinergikan gitu? Karena tentu kita tahu bahwa dinas pendidikan itu punya atasan sendiri ya kan. Ini UPT ada ini. Nah, terus apa yang dikoordinasikan ke kecamatan? Tentu hal ini juga adalah bagian dari kinerja Bu Camat di sana yang seperti apa kemudian. Nah, itu bisa disampaikan sedikit ini Pak Jalani. Oke, terima kasih. Sebelum saya menyampaikan seperti apa bentuk sinergitas dari dinas pendidikan terutama di wilayah kecamatan dengan bagaimana mendukung program dari Bu Camat, saya ingin permaklumkan bahwa narahubung dinas itu bukan sebuah jabatan, karena itu adalah sebuah tugas. Okay. Karena semestinya setelah perubahan struktur pemerintahan yang tidak lagi ada UPT itu di kecamatan, dan UPT itu sudah dilebur, sudah tidak lagi lebur. Semua pegawai UPT itu merupakan pegawai dinas pendidikan statusnya. Sehingga selaku narahubung itu merupakan perpanjangan tangan langsung dari Bapak Kepala Dinas untuk menindaklanjuti tugas-tugas yang ditinggalkan oleh pejabat UPT itu sendiri. Jadi selama saya mulai selaku petugas katakan narahubung di Kecamatan Jonggat itu dari awal tahun 2022 sampai akhir ini sudah hampir setahun melaksanakan tugas itu.
Alhamdulillah begitu adanya camat kita yang cantik ini, alhamdulillah. Yang kemarin kita dipimpin oleh Bapak Camat pasti akan beda jauh, dipimpin oleh seorang Ibu Camat. Dan itu harapan Tuhan itu juga terwujud. Dalam artian saya melihat perbedaan yang sangat signifikan ketika bapak-bapak memimpin dan ibu yang memimpin. Ya ini terang ini sangat beda. Ketika Ibu Camat memimpin ini lebih cenderung ke arah bagaimana sistem kekeluargaan, dalam artian ketika kami di kecamatan itu diundang oleh beliau itu selaku camat, segala sesuatu terbuka dan lebih demokratis. Itu yang saya rasakan. Beliau itu selalu meminta pendapat kami, meminta masukan kami terhadap program-program yang disinergikan di kecamatan itu. Seperti pada tahapan pada peringatan 17 Agustus tahun 2022 kemarin itu sangat kami rasakan begitu jauh perbedaan, bagaimana kami dilibatkan dan bagaimana kami selaku narahubung dinas pendidikan kecamatan itu mendukung untuk peringatan perayaan hari proklamasi tersebut. Dan itu alhamdulillah, meskipun beliau katakan kami di kecamatan itu tidak punya dana. Itu betul-betul sangat menyentuh dan saya pada kesempatan itu langsung mengambil alih, dalam artian kami siap mendanai untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya perlombaan yang melibatkan dalam tanda petik siswa-siswa SD atau SMP di wilayah kecamatan. Di luar konteks SD SMP itu di luar tugas kami selaku narahubung dinas pendidikan, karena dinas pendidikan itu adalah Dikdas, pendidikan dasar, yang mana menaungi TK, SD dan SMP. Dan alhamdulillah dan sangat sukses dalam artian dan sampai pada penyerahan kejuaraan, hadiah segalanya kami pusatkan di kecamatan, dan beliau ini sangat apresiasi atas kegiatan itu. Pada saat juga gerak jalan lomba gerak jalan, beliau langsung mengibarkan bendera start pada waktu itu dari lapangan Juruk yang finish di lapangan Ubung. Nah, itu pengalaman yang menarik yang saya rasakan berkoordinasi dengan Ibu Camat kita yang baik. Terima kasih Pak Jailani. Saya panggil Pak Jailani saja ya biar lebih akrab sedikit. Nah, kembali ke Bu Camat ini. Ini kayaknya langsung ke koilnya atau ke poinnya ini. Di Kecamatan Jonggat ini ada 13 desa Bu Camat ini. Kalau boleh ingin ini Bu Camat ini, apa ya, ini kita akan bicara tentang Kadaliskop Jonggat 2022 ini. Dari 13 desa ini Bu, dari pandangan seorang Bu Camat ini, seperti apa menilainya? Nanti tentu di bidang keamanan juga akan saya coba tanya Pak Kapolsek ini. Desa yang paling apa bahasanya kira-kira Pak Kapolsek? Kondusif. Paling kondusif ya, bukan paling ribet ya. Oke. Nanti kalau gitu Pak Kapolsek nanti ya Bu Camat nih. Yang paling kalau saya bilang yang paling agresif dalam menyongsong pembangunan bersama kecamatan itu, kalau kita mau runut ini, kasih urutan-urutan desa-desa ini, itu desa mana saja yang paling nomor 1 misalnya. Boleh saja dong ya, kita kasih ini kan untuk evaluasi, untuk monitoring gitu kan. Yang paling keren lah kita bahasakan ini dari desa-desa ini selama 2022 gitu. Tapi kalau kira-kira disebut sampai 3 saja nggak apa-apa Bu. Jadi ini pertanyaan yang sulit ini ya. Karena untuk menilai desa itu tidak cukup hanya dengan satu kriteria Kapitmas misalnya, ataupun dari kepemimpinan kepala desanya. Banyak hal itu untuk menentukan sebuah desa itu dalam bahasa gaulnya keren atau tidak ya. Tapi sepanjang 2022 ini memang di antara tugas-tugas saya selaku camat, kalau soal administrasi atau urusan-urusan di dalam di kantor itu di semua OPD sama saja. Jadi sudah biasa kita lakukan selama karir saya 25 tahun di pemerintahan ya. Tapi memang yang sulit itu adalah tugas menjadi pembina dan pengawas desa.
itu tugas tersulit yang saya rasakan dan belum pernah soalnya ya, belum pernah saya rasakan. Dulu saya pernah tugas di dinas PND, jabatan pertama saya di dinas PND, tapi tidak langsung bersentuhan seperti sekarang antara kecamatan dan desa. Apalagi untuk saat-saat ini paradigma hubungan antara kecamatan dan desa itu kan tidak seperti dulu. Kami tidak lagi menjadi kepala wilayah yang langsung membawahi desa, tapi adalah merupakan pihak atau unsur pemerintahan yang berada di tengah-tengah antara bupati yang menjadi atasan langsung kepala desa. Jadi itu yang saya rasakan perlu kesabaran ekstra, perlu perhatian ekstra untuk menjalin hubungan yang baik dengan desa. Nah, sekarang kalau saya sebutkan itu desa terbaik menurut saya, nah, boleh ya, oke, boleh kalau memang boleh. Jadi ini akan panjang urusannya. Jadi walaupun saya punya penilaian tersendiri, tapi mungkin itu kalau saya sebutkan akan mempengaruhi hubungan antara camat dan kepala desa untuk kedepannya. Jadi mungkin lebih baik tidak disebutkan ya. Tidak disebutkan. Ya, tidak kalau disebutkan. gitu saya ganti pertanyaannya. Saya ganti pertanyaannya. Rata-rata di Kecamatan Jonggat, desa ini seperti apa giat pembangunannya, Bu? Rata-rata lah kita bilang begitu, Bu. Apakah sudah bagus, atau kalau kita kasih pakai warna-warna itu apakah udah hijau, kuning atau merah, Bu, rata-ratanya? Kami secara berkala turun ke desa sebenarnya untuk melihat ini tugas-tugas tambahan kemarin adalah selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi desa, juga kita diminta untuk langsung melihat implementasi dari pelaksanaan program dan kegiatan di desa, terutama yang fisik. Nah, saya memang tidak ke semua desa turun, hanya 2 desa, selebihnya ada tim yang turun. Dari laporan tim saya ini di luar apa yang berkembang di medsos ya. Seperti baru-baru ini kan ada misalnya di Labulie ini volumenya kurang dan sebagainya. Kita tidak tahu komentar itu dasarnya apa. Jadi saya tidak menjawab di sana, tapi menurut tim kami yang turun, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh desa-desa ini sebagian besar sudah memenuhi standar. Sudah memenuhi standar yang ada dalam DPA. Misalnya dia harus menyelesaikan volumenya berapa, kemudian pelaksanaannya waktunya kapan, itu sudah memenuhi standar. Memang ada yang belum, tapi ini belum berakhir tahun anggaran 2022, jadi masih kita tunggu untuk penyelesaiannya. Ya, baik. Ke Pak Kapolsek kalau gitu. Mungkin karena ini karena kalau agak-agak mirip-mirip ya tugas ini, nanti cukup diwakili beliau saja ya. Kecuali nanti kalau ada tambahan yang disampaikan, boleh ya, boleh. Ini Pak Kapolsek tadi. Dari pandangan Pak Kapolsek di tahun 2022 ini di Kecamatan Jonggat ini, desa-desa ini yang paling getol dalam meningkatkan keamanan desanya, ketertiban dan lain-lain itu rata-rata lah gitu ya Pak Kapolsek. Kalau memberikan penilaian saya yakin tidak berani walaupun beliau Kapolsek. Saya akan jawab. Silakan Pak Kapolsek. Jadinya gini. Untuk situasi ya, dari 13 desa, alhamdulillah ya. Alhamdulillah semua kondusif. Karena apa? Di sana ada Babinsa, Babin Kamtipmas. Itu. Jadi setiap arahan pimpinan dari mulai Polda, Polres, kami Kapolsek, kami turunkan langsung ke Babin sama Babinsa, mungkin dari Danramil turunkan langsung ke Babinsa. Kenapa? Di sana untuk pendekatan dari mulai segi keamanannya mulai tingkat pos kambing segala macam itu sudah kita arahkan. Jadi untuk pengamanan desa itu sudah diturunkan langsung ke Babinsa, Babin Kamtipmas. Jadi alhamdulillah dari 13 desa yang saya rasakan ya, dari sudah mau 2 tahun saya di sini. 2 tahun ya. Udah mau 2 tahun alhamdulillah. Itu kalau orang pacaran udah mau nikah tuh. Sabar dulu. Nah, jadi alhamdulillah dari 13 desa semua kondusif, walaupun riak yang mungkin akan dari yang sudah monitor, tapi alhamdulillah semua sudah kelar. Ya, kelar. Dalam arti ya sedang berjalan. Termasuk mungkin yang kemarin rekan-rekan monitor tapi itu tidak muncul. Yang sudah kami laksanakan, kami sudah sampaikan, jadinya
selama kegiatan kami istilahnya untuk kelanjutan untuk situasi Jonggap kondusif. Oke. Ya. Ingin ditambahkan? Silakan. Ada tambahan dari beliau ini. Tentu karena seragamnya aja beda, tentu punya pandangan yang berbeda ya, melihat desa. Silakan Pak. Ya baik, boleh saya tambahkan sedikit. Karena dari pimpinan kan sudah ada sebenarnya program sinergitas TNI Polri. Jadi kami banyak dilibatkan dalam tugas-tugas kepolisian dan sebaliknya kan. Di situ di desa itu ada 4 pilar namanya. Kalau salah 4 pilar itu ada kepala desa, kadus, babin kamtipmas dan babinsa. Jadi 4 pilar ini harus selalu berkoordinasi jika ada masalah yang perlu diselesaikan di tingkat bawah. Misalnya ada pencurian. Pencurian kalau masih bisa diselesaikan di tingkat bawah, ya, kita selesaikan. Tapi kalau memang itu sifatnya mengarah ke pidana, barangkali nanti kita serahkan ke polsek. Di situ sangat berperan yang 4 pilar ini. Kalau misalnya nanti ada tindak-tindak pidana yang ringan kembali, tindak pidana ringan barangkali yang menyangkut ke Kamtipmas atau yang masih bisa diselesaikan dengan cara baik-baik ya, kamu selesaikan di situ. Kalau salah dulu ada berugak polisi, berugak apa namanya? Berugak kemitraan polisi masyarakat. Nah, itu di situlah intinya. Bertujuan itu juga untuk minimalisir kejadian-kejadian yang tidak perlu terjadi di desa. Oke, baik. Pak Jalani bisa sampaikan sedikit tentang gambaran kondisi pendidikan kita di Kecamatan Jonggap di desa. SMP ini apa ada di seluruh desa di Kecamatan Jonggap? Atau silakan Pak. Oke, ini sangat menarik bagaimana kondisi pendidikan khususnya di Kecamatan Jonggap. Yang perlu saya sampaikan di sini khususnya di tingkat sekolah dasar sampai akhir tahun 2022 ini ada 8 SD yang sekolahnya pensiun. Dan artinya mulai nanti 1 Januari itu sudah kosong kepemimpinannya. Iya. Untuk hal ini kami sudah membuat surat usulan untuk mengangkat atau menunjuk salah satu guru senior dari sekolah-sekolah tersebut selaku pelaksana tugas harian. Yang perlu kita ketahui bahwa untuk tahun ini, tahun 2022 dan seterusnya itu kebijakan itu sudah berbeda. Di mana kepala sekolah itu harus memiliki sertifikat guru penggerak. Ini yang menjadi legal standingnya seorang guru untuk bisa menjadi kepala sekolah. Yang mana sertifikat guru penggerak itu sama kedudukannya dengan NUKS, nomor unik kepala sekolah. Nomor unik kepala sekolah itu didapatkan dari hasil diklat sekian lama, dan itu tidak akan ada. Yang akan ada nantinya adalah guru-guru penggerak yang sudah mengikuti pendidikan selama 6 bulan, bahkan ada yang 9 bulan secara daring melalui LMS, Learning Management System itu, setelah tamatnya akan memperoleh sertifikat guru penggerak. Dan demikian dia berhak bahkan tinggal menunggu SK sebagai kepala sekolah. Cuma kondisi kita sekarang di Kecamatan Jonggap untuk tahun 2022 ini sampai Desember 2022 ini baru kita punya 3 orang guru penggerak. Baru 1 orang dari TK di TK Pelamboyan Pengenjek, kemudian 1 orang di SDN Manggung, dan 1 orang di SDN Batuntek Sukerare. Nah, yang dari 3 orang ini yang bisa memenuhi persyaratan cuma 1, karena persyaratan minimal adalah pangkatnya 3B untuk diusulkan selaku kepala sekolah. Sementara kalau di TK itu kan sangat tergantung dari ketua yayasan siapa yang mau diangkat. Sementara untuk SD itu mutlak, artinya mereka itu yang sudah memiliki sertifikat guru penggerak yang akan kita ajukan. Bahkan mereka itu sendiri sudah
ditunggu-tunggu oleh SK. Karena kita tahu kondisi kita yang ada di Lombok Tengah ini 100 sekian sekolah saat ini yang kosong kepala sekolahnya, dan itu diisi oleh PLT, pelaksana tugas harian, di mana PLT itu adalah guru-guru senior yang kita ajukan ke dinas, dan oleh dinas diberikan surat tugas selaku tugas tambahan selain selaku guru yang mengajar di masing-masing kelasnya. Itu juga kondisi kita untuk SMP, kan ada 6 SMP yang ada di Jonggat yang lagi ini agak lumayan damingnya sekarang ini kondisi SMP 6 yang ada di Rabulu. SMP 6 Rabulu, dimana kita ketahui di SMP 6 itu tidak memiliki murid, hanya sebanyak 16 orang dari tingkat kelas 1, 2, 3. Sementara gurunya yang ada di sana itu 14. Pada sekek bau jalan itu. Ya sangat miris kondisi sekolah SMP 6 itu. Tapi alhamdulillah ini mungkin belum banyak yang tahu bahwa SMP 6 itu ke depan oleh Bapak Bupati kita sudah dicanangkan sebagai sekolah terintegrasi pondok. Sekolah terintegrasi pondok yang mana nantinya yang akan mengisi siswa-siswa yang akan mengisi di SMP 6 itu adalah anak-anak yatim terbaik yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Nah, itu untuk tahap pertama. Besok tahun 2022-2023 ini untuk tahun ajaran baru diproyeksikan akan menerima dan menampung 20 orang yatim terbaik Lombok Tengah. Dan alhamdulillah kita yang ada di Jonggat, kalau kita itu masing-masing kecamatan itu jatuhnya 2, berarti lebihnya itu kita punya Jonggat. Alhamdulillah mungkin kalau kita hitung itu mungkin akan dapat 6 kalau nggak salah nih Bung. Nih, 20 yang akan diterima. Berarti kekurangan murid itu bawa berkah ternyata. Iya, bawa berkah. Yang ini menjadi suatu kebijakan yang luar biasa dari Bapak Bupati bagaimana memperhatikan anak-anak yatim kita yang ada di Lombok Tengah, dan akan dipusatkan bagi mereka yang memang memiliki potensi bagus untuk disekolahkan, dipusatkan di SMP 6, dan kedepannya itu menurut rencana beliau insya Allah akan disekolahkan sampai nanti menjadi seorang dokter, yang akan dokter tersebut merawat anak-anak yatim yang ada di Lombok Tengah. Itu harapannya. Ya, kembali ke Bu Camat, ini kayaknya kita akan segera akhiri Bu Camat tuh. Ya, karena Pak Kapolsek ini udah iya ada kunjungan presiden, jadi beliau tampak ya Bu Camat, ini 2022 akan segera berakhir nih Bu Camat nih. Apakah kalau saya bilang angan-angan atau cita-cita di tahun 2022 ini kira-kira itu udah terpenuhi semua cita-citanya atau ada yang belum? Silakan Bu Camat. Nanti saya tanya juga Pak Kapolsek. Siap-siap. Jadi 2022 ini seperti yang saya sampaikan tadi, saya masih belum bisa melihat apa yang sudah saya berikan sebenarnya ya, apa yang sudah saya kerjakan, keberhasilan apa yang sudah saya capai. Jadi 2023 ini banyak angan-angan. Banyak angan-angan. Salah satunya 10. Tadi saya sampaikan bahwa secara administrasi kita masih, nilai kita sakit, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan masih kurang. Masih kurang. Itu harus belajar. Warnanya kuning mungkin ya. Jadi tahun depan kita harus hijau. Saya sudah sampaikan ke teman-teman, tahun depan sakit kita harus B. Kemudian selanjutnya resolusi untuk 2023 ini kita harus bisa satu demi satu mencapai apa yang ada dalam visi misi kita. Sudah kami buat di situ. Jadi paling tidak salah satunya adalah keterbukaan informasi kepada masyarakat. Itu yang ingin sekali kita berikan. Jadi harus ada inovasi di tahun 2023 ini. Paling tidak itu satu, membuka diri, membuka informasi kepada masyarakat seluas-luasnya, karena masyarakat berhak tahu apa yang kita lakukan, dan kita pun wajib memberitakan itu kepada masyarakat. Kemudian tadi menarik, itu menjadi salah satu yang menginspirasi pertanyaannya tadi Pak Sading itu terkait dengan kepala desa terbaik. Nah mungkin 2023 saya berpikir terinspirasi dari itu
untuk mengantisipasi pertanyaan yang sama di akhir tahun 2023, kalau saya masih menjabat sebagai camat, antisipasi itu akan kita cari. Siapakah desa terbaik? Desa mana desa terbaik tahun 2023 untuk memotivasi para kepala desa untuk berbuat yang lebih baik. Tentunya tetap itu dalam dalam relnya. Bagaimana kita akan memberikan penilaian, bagaimana kita akan menentukan desa terbaik. Tentunya itu akan kita sesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tapi itu menarik untuk kita lakukan. Apa yang tadi itu ini untuk lomba-lomba itu kan lomba desa terbaik ya. Lomba-lomba itu kan membuat kita bersemangat. Itu membuat kita bersemangat, membuat kita ingin berbuat yang terbaik. Kan itu salah satu hal yang mungkin perlu kita sama-sama pikirkan nanti adalah bagaimana kita memotivasi desa, memotivasi kami di kecamatan juga untuk melakukan yang terbaik. Ya memang itu salah satunya. Sekarang banyak lomba kan. Salah satunya itu mungkin yang perlu kita sama-sama pikirkan. Mudah-mudahan bisa ya. Itu mungkin. Ya, ini karena sudah terwakili oleh Bu Camat tadi, soal apa-apa yang belum tercapai itu kan sudah terintegritas seperti yang disampaikan oleh Bu Camat tadi. Untuk itu kita langsung saja ke komentar penutup saja kalau gitu dari semua. Mulai dari Pak Kapolsek dulu, nanti Bu Camat terakhir. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didik Supriyadi, warga Desa Benjeruk, berprofesi sebagai seorang petani. Lebih tepatnya petani keren. Apa itu petani keren? Petani keren adalah petani yang menanam kelengkeng dan durian. Jadi saya singkat keren gitu. Ya. Sebelumnya memang saya sudah berkumpul di Benjeruk itu selama 5 tahun. Itu yang melatar belakangi terbentuknya desa wisata yang Benjeruk yang kami gagas bersama teman-teman. Pertanyaan singkat, kira-kira untuk ke depan sinergisitas antar kecamatan dengan desa-desa wisata yang ada di kecamatan Jonggat sejauh mana itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk desa wisata, potensi kita di Kecamatan Jonggat ini sebenarnya luar biasa. Dari potensi alamnya, potensi orangnya, potensi seni budayanya, kemudian keterampilan masyarakatnya, salah satunya juga dalam hal tenun, kemudian keterampilan mengolah kuliner juga sangat banyak. Jadi pernah terpikir untuk saya bagaimana caranya biar bisa kita mensinergikan semua desa-desa wisata itu dengan memotivasi desa untuk membuat paling tidak satu desa itu satu event apapun itu, bisa event olahraga, bisa event kuliner, bisa event apapun, dan satu desa itu harus punya minimal satu event unggulan. Yang sekarang yang kita tahu kan Sukrare misalnya, ada Begawi Jolo Nyesek, dan kemarin ada juga digagas untuk eventnya Sukrare Saket Karnival. Nah itu kalau bisa terus berlanjut, minimal satu desa punya satu event, sehingga mereka bisa, kita nanti kalau sudah masing-masing punya, tinggal kita kaitkan. Itu dalam pemikiran saya yang masih agak awam terkait dengan bagaimana promosi pariwisata. Tapi paling tidak menurut kami, kalau sudah ada event dilakukan oleh desa, paling tidak mereka ada ajang promosi. Kalau kita lihat sekarang Puyung dengan kepala desa barunya sudah mulai menggeliat, sudah mulai berpikir untuk membuat beberapa event, misalnya event olahraga kemarin, sekarang dia mau dalam rangka tahun baru ini juga akan mencoba mengembangkan bendungan Babilonia. Kemudian kalau di Benjeruk memang sudah jalan Pokdarwisnya. Nah itu sebenarnya kita inginkan event-event di tingkat desa. Nah untuk di tingkat kecamatan, kami pun sebenarnya ingin membuat hal seperti itu yang mencakup semua. Apa kira-kira, nah itu kemarin pernah kita diskusikan juga sepertinya dengan Pak Didi, dengan yang lain. Apa event yang kita lakukan tahunan di Kecamatan Jonggat ini yang bisa di situ sebagai ajang promosi dari yang lain-lain.
dia misalnya pintar untuk bermusik. Nah, pada saat event tahunan di Kecamatan Jonggat itulah kita coba mari untuk bersama-sama di semua desa, itu ajang promosi kita. Ya misalnya seminggu lah gitu kan. Nah, coba itu yang kita pikirkan. Karena kalau kami sendiri yang paling kita hanya bisa menuangkan itu sebuah gagasan, tapi untuk mengemasnya menjadi sebuah kegiatan yang dampaknya ataupun ininya besar, itu kan harus pemikiran banyak orang. Jadi mumpung ini adalah akhir tahun 2022, mungkin gagasan ini bisa menjadi apa yang akan kita capai di tahun 2023. Jadi saya sangat mengharapkan siapapun itu mari berikan kepada kami ide-ide kreatif untuk memajukan Kecamatan Jonggat ke depan. Sekaligus closing statement Bu Camat kalau gitu. Harapan tahun 2023 di Kecamatan Jonggat Bu Camat. Harapan 2023 untuk Kecamatan Jonggat sebagai salah satu mungkin orang Jonggat, jadi saya sangat berharap untuk Kecamatan Jonggat ini bisa belajar dari apa yang sudah kita lakukan selama ini untuk kita lebih baik ke masa depan. Mungkin ini klasik, tapi beberapa hal kalau saya lihat yang perlu kita perlu kita perbaiki ke depan ini adalah bagaimana kita bisa membuka diri, karena kalau kita tidak terbuka, tidak mau mendengar yang lain, kurang mau menerima ide dan sebagainya, itu kita akan tetap berada di dalam seperti kata dalam kita harus mulai membuka diri, karena bagaimanapun sekarang ini sudah era keterbukaan, itu sudah sangat harus kita menyesuaikan dengan itu. Jadi saya sangat berharap kami pun yang generasi mungkin yang sudah menjelang pensiun ini, semua yang di depannya, sangat berharap ada anak-anak muda yang bisa memberikan ide kreatif kepada kami, sehingga kami pun insya Allah akan membuka diri terhadap hal-hal tersebut. Sila untuk generasi muda Jonggat yang tergabung dalam Karang Taruna misalnya, ataupun wartawan, ataupun apapun itu organisasi kemasyarakatan, mari kita bersinergi, membangun komunikasi, karena kalau sudah lancar komunikasi, insya Allah kita akan bisa membawa Jonggat Niki lebih baik ke depan bersama, tidak hanya oleh formatnya, tidak hanya oleh yang di depan ini ataupun oleh wartawan, tapi bersama. Mungkin itu. Baik, langsung Pak Kapolsek, closing statement sekaligus harapan di tahun 2023. Singkat saja kalau saya. Singkat saja. Ya. Biar aman, kondusif seperti sekarang ini aja. Itu maksudnya. Dipertahankan ya. Nah itu tetap ya. Kalau apa? Memang. Ya. Memang. Ini kita mau tutup tahun. Ya. Biasanya nih kita punya wilayah. Dari mulai tutup tahun sampai kalau Lebaran. Tahun sendiri kan. Lucu. Tapi alhamdulillah kami kemarin sudah rapat sama beberapa desa. Termasuk Puyung, Pengenjek, yang intinya tuh di Pengenjek sama Puyung. Tapi kami sudah rapat sama kepala desa, sama kadus, sama DKD, akan berbuat kayak di Babelnya satu tempat. Ya, jadi itu. Jadi akan difokuskan ke sana. Insya Allah semua itu akan berjalan dengan aman. Itu yang kita minta dari semua kepala desa. Ya, tapi intinya itu, kalau 2023 hanya saya akan pertahankan kayak begini. Mungkin akan meningkatkan lagi. Meningkatkan lagi. Kalau saya masih di sini. Siap. Masya Allah AKP di Kecamatan Jonggat. Terima kasih. Silakan Pak Jelani juga harapan. Terima kasih. Jadi untuk terakhir statementnya, tugas laku narah hubung ini mungkin saya pandang kurang maksimal karena menjalankan tugas sebagai perpanjangan tangan langsung dari kepala dinas untuk menghandle semua kegiatan atau tugas yang ditinggalkan oleh VP. Harapannya ke depan agar langsung pejabat penentu kebijakan untuk langsung meng-SK-kan seorang koordinator wilayah kecamatan, kecamatan. Mestinya itu yang harus ada dan segera itu, karena ini narah hubung ini sudah berlaku sekitar 1 tahunan.
Dan harapan kita mudah-mudahan Ibu Camat bisa menyuarakan menyuarakannya pada stakeholder pemegang atau pemangku kebijakan tersebut agar segera di semua kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah ini untuk segera ditempatkan pejabat selaku koordinator wilayah kecamatan atau korwil pendidikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung Pak Bang Ramon, harapan tahun 2023 dan sekaligus closing statement saat ini Pak Bang Amin. Ya baik, jadi harapan saya mungkin harapan kita semua ya. Mudah-mudahan di tahun 2023 ini kita semua lebih baik ya. Baik keamanannya, baik kesehatannya, ekonominya, dari semua segi mudah-mudahan kita lebih baik daripada sekarang ini. Mungkin demikian. Oke, baiklah kalau gitu. Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya panggil ibu sekali kalau gitu karena memang ibunya ada satu. Dan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak narasumber hari ini, dan akhirnya juga pemirsa dimanapun saja Anda berada. Kita juga akan akhiri acara GHC Podcast kali ini dengan satu kalimat tentu saja bahwa kami menyajikan, Anda yang menyimpulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.